تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى قلت ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظن فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini para santri untuk bisa mengikuti pengajian Fathul Qorib atau yang biasa disebut dengan kitab takrib. Untuk ini kajian kita adalah kajian kitab fikih. Dari sebelum kita membaca kitab Fathul Qoribul Mujib atau kitab takrib, kita hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa lil baitil kiram wa ila hadrati talib hadzal kitab Fathul Qoribul Mujib daumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri di mana saja berada, kita bisa mengikuti pengajian Fathul Qoribul Mujib melalui YouTube Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Mugamulyo. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah itu Ar-Rahmani sing moho murah, Ar-Rahimi tur welas asih. Perlu kita kaji bahwa Ar-Rahman itu bisa diberikan kepada siapa saja, tetapi kalau Ar-Rahim itu hanya para kekasih-kekasih Allah. Makanya orang-orang apa saja pun di mana dia berada di muka bumi ini mendapatkan rahmannya, tapi rahimnya itu tidak diberikan. Hanya orang-orang yang mau mendekat kepada Allah. Makanya untuk bisa mendapatkan Rahman Rahim, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Rahman Rahim itu termasuk Asmaul Husna. Makanya yang biasanya oleh para santri itu dibaca sebelum masuk proses belajar mengajar. Nah, di dalam Nadam yang keempat atau bagian yang keempat itu disebutkan Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, Allahu ya Hayyu ya Qayyumu, Allahu ya Qawiyyu ya Qadimu, Allahu ya Aliyyu ya Azimu, la yanbaghi liqaumi an ya'luna. Nah, ini yang biasanya disebut, masih banyak sekali yang. Makanya untuk tahu bahwa di situ ada Asmaul Husna yang jumlahnya itu ada 99, maka para santri bisa lihat pada telapak tangan masing-masing. Di telapak tangan pada bagian yang kiri itu ada 81. Nah, kemudian di bagian kanan itu ada tulisan Arab itu yang biasanya ditulis ini. Kemudian yang ini balik. Nah, ini berarti ada jumlah 99. Makanya Asmaul Husna itu jumlahnya 29. Mengapa tidak dicukupkan 100? Nah, nanti perlu dikaji oleh para santri masing-masing. Nah, ini di telapak tangan kita. Makanya telapak tangan itu kalau dikasih asma atau di jampi-jampi, tangan kanan kalau digunakan untuk nempelin orang itu bisa orangnya itu langsung masuk kubur. Nah, nanti untuk menyembuhkannya bagaimana? Tampar lagi pakai tangan kiri, dia sembuh. Makanya ada para orang tua kita itu kalau mukul apa-apa biasanya itu
dipukul kok pingsan, pukul lagi malah hidup dia itu. Nah, ini kaitannya dengan Asmaul Husna. Saya dulu memperoleh jumlah yang kayak demikian ini itu dari almarhum Mbah siapa ini yang dulu itu di Parit Suro itu. Nah, ini itu saya meroleh dari sana ya. Yang dulu juga Al Ustadz dari Mugomulyo. Nah, itu dia waktu saya jalan-jalan di Parit Suro bagian induk sana, itu dia menyampaikannya. Saya lupa namanya, siapa namanya itu. Nah, ini yang kaitannya dengan jazah. Nanti insya Allah dalam pertemuan akan datang saya sampaikan. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kabehane Gusti Allah Rabbil alamin sing mengerani wong alam kabeh. Jadi segala puji itu bagi Allah, Tuhan yang menjadi raja sekalian alam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the king of the king. Rajanya raja. Kalau di tempat kita ya presiden lah, presiden atau rajanya raja. Rabbil alamina sing mengerani wong alam kabeh. Wa sallallahu ta'ala rahmatan Gusti Allah itu ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita. Sapa iku Muhammadin sing aran Muhammad an-nabi kang dadi nabi. Siapa itu Muhammad? Yaitu adalah utusan Allah yang dia sekaligus sebagai nabi. Ada nabi, juga ada rasul, tapi kalau rasul itu sudah tentu nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul mendapatkan wahyu dari Allah, perintah dari Allah harus disampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau nabi hanya digunakan untuk dirinya sendiri, makanya bedanya nabi dengan rasul. Wa alihi keluarganya nabi. Siapa keluarganya nabi? Kalau mungkin di bahasa Indonesia keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, kemudian famili yang terdekat. Atau hirina kang podo suci, atau yang keluarga itu memang disucikan. Makanya ketika kita itu membagi zakat fitrah itu Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu tidak boleh mendapatkan zakat. Karena apa? Zakat fitrah itu pembersih badan. Nah, ini orang-orang sudah suci kok malah dikotori dengan bolot ataupun apa? Kotoran badan kita. Makanya bani itu yang ada kaitannya dengan Bani Hasyim. Nah, ini tidak mendapatkan zakat fitrah. Nah, nanti kalau ada bani itu mau minta zakat fitrah, berarti ini bukan bani yang asli, ini bani palsu atau KW-KW. Wa sahabatihi lan sahabate Nabi. Siapa sahabatnya Nabi? Orang yang tahu tentang hidupnya Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Kalau orang-orang sekarang tidak bisa mengatakan ini sahabat Nabi, masalahnya tidak ngerti persis kapan Rasulullah itu hidup, kapan Rasulullah itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, kapan Rasulullah itu wafat. Tapi bisa juga melalui sejarah kan gitu. Tapi kan tidak tahu langsung tentang Rasulullah, makanya dia bukan disebut dengan sahabat. Nanti tabiin kan gitu kan. Jadi ada istilah-istilahnya sendiri ya sahabat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya banyak. Jadi setelah Rasulullah itu wafat bukan lagi sahabat kan gitu. Paling pengikut kan gitu. Ajma'ina halis sekalian semuanya itu. Sahabat-sahabat Nabi semuanya itu minta kita doakan dengan selawat Nabi. Nah, inilah yang kaitannya dengan kajian-kajian kita untuk sebagai pembukaan Fathul Qorib. Jadi di sini sudah kita pelajari bahwa Rahman Rahim
Nah, itu termasuk dari Asmaul Husna. Kemudian di situ ada kita membaca selawat. Nah, ini kitab Fathul Qorib ini maka saya baca secara keseluruhan nanti. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ada permintaan sahabat. Qala al-Qadhi Abu Syuja Muhammad bin Husain Ibnu Ahmad Asfahani radhiyallahu ta'ala. Ini dia meminta kepada Ba'dul Asdiqohnya meminta kepada pengarang ini untuk dibuatkan sebuah karangan. Makanya saya waktu itu masih ingat, ada saya ngaji di Pondok Putri, ini ada lafadz yang berkaitan fi ghayatil ikhtisar. Setelah saya saya sampaikan, besok malamnya saya suruh baca. Jadi anak-anak itu tulisannya ini yang salah. Makanya di pondok pesantren ini kalau ngaji tidak boleh sambil tidur, wasama kilan iyok gitu. Ini fi ghayatil ikhtisar saya kasih makna itu katok-katoknya perkara sing ringkes. Malah di situ ditulis katok-katok sing ringkes kan gitu. Nah, ini yang terjadi kan gitu. Makanya adik-adik yang di luar atau santri-santri yang ada di daerah-daerah itu tolong ini tulisannya itu harus jelas. Kalau enggak dikasih harokat supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai keliru nanti ketika adik-adik itu jadi qori. Oh ini fi ghayatil ikhtisar kata Pak Misrun itu katok-katok sing ringkes. Nah, itu udah dikasih makna rok-rok sing ringkes nanti. Nah, ini Ba'dul Asdiqoh minta kepada pengarang ini untuk dibuatkan sa'alani Ba'dul Asdiqoh a'mala mukhtasaran fil fikhi ala madhabil Imam Syafi'i. Jadi suruh dibuatkan kitab ataupun karangan berkaitan dengan fikih bermazhabkan Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i di situ? Imam Syafi'i yang sering kita dengar dalam sebuah cerita itu dulunya adalah anak dari Pak Idris. Jadi Muhammad bin Idris, nah itu ya, As-Syafi'i namanya aslinya itu adalah Muhammad. Karena bapaknya Idris, jadi Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu daerahnya. Ketika bapaknya ini mondok atau mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan sebagaimana para santri kan. Ya karena anak orang janda, anak orang miskin, madesu, masa depannya suram kan gitu. Menurut dia, tapi Allah memberikan kemuliaan kepada keturunan-keturunannya. Nah, di situ apa? Ini Muhammad bin Idris ini, Pak Idris ini dia saking lelahnya dia tertidur. Setelah tidur dengar azan subuh, dia cari air untuk wudhu. Setelah ambil air untuk wudhu di sungai itu, dia mendapatkan buah delima. Nah ketika itu langsung dimakan karena apa? Saking laparnya perut. Akhirnya dia ingat, saya sholat, saya juga puasa, saya juga mengerjakan sesuatu yang baik, tapi ada makanan saya yang haram kan gitu. Nah, makanya ini yang perlu dihati-hati. Makanya sebagaimana yang pernah disampaikan di TV itu ada ini Mbah Yai Mahrus Ali dari Lirboyo itu, orang yang pelupa adalah orang yang kadang-kadang makan sesuatu yang haram kan gitu. Makanya supaya kita itu jangan jadi orang itu gampang pelupa, jangan sering makan yang haram. Satu, orang yang pelupa itu adalah orang yang sering makan alat-alat kelamin binatang, ketika dimasak itu dimakan. Makanya mbah-mbah kita mengatakan, nak jangan makan berutu ayam, supaya apa? Kita jadi orang itu tidak pelupa. Nomor duanya, kita tidak boleh makan buah-buahan yang ada pada lokasi pemakaman, yang ditanam di lokasi pemakaman, baik itu kelapa, tegali, jambu, itu tidak usah dimakan, karena itu akan
menjadi orang itu gampang pelupa. Nomor 3, banyak melakukan maksiat atau dosa. Nah, jadi kita harus hindari 3 hal itu supaya kita tidak jadi orang itu pelupa. Nah, ini Ba'dul Asdiqo, akhirnya Pak Muhammad bin Idris ini setelah itu dia ikuti apa keinginan yang menjadi pemilik buah delima. Setelah itu dia temukan, dia disuruh kerja 2 tahun tanpa dibayar, akhirnya dia kerjakan dengan ikhlas, dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah setelah itu sampai 2 tahun dia minta halalnya kembali kepada majikannya, kemudian diberi dengan syarat lagi harus kawin sama putrinya yang lumpuh, budek, bisu. Nah ini bodoh kalau ngeloni tepuk pisang. Menurut wah ini sial. Wah punya burung 1 aja kok sial. Masalahnya apa? Ya dapat orang bisu, budek, lumpuh. Nah rupanya apa? Setelah dia itu diakadkan nikah, ternyata orang itu bukan bisu, bukan budek, bukan lumpuh, tetapi perempuannya ini cantik. Makanya itu dengan dia yang ikhlas bekerja demi sebuah kehalalan, akhirnya mendapat keturunan Muhammad As-Syafi'i yang sekarang itu dikenal dengan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Nah itulah buah dari sebuah keikhlasan. Mengerjakan sesuatu kalau kita itu ikhlas, insya Allah belajar kalau ikhlas ya kita akan mendapatkan buah yang bermanfaat baik itu di dunia ataupun di akhirat. Akhirnya kitab takrib ini dikarang, makanya itu disebut dengan Fathul Qoribul Mujib. Itu si pengarangnya. Makanya ini ada 2 versi. Ada orang yang mengatakan itu takrib, ada yang mengatakan itu Fathul Qorib. Fathul Qorib adalah penulisnya. Nah, ini kaitannya dengan muqaddimah kita. Nanti kita akan berbicara tentang Kitab Thaharah. Kitab Thaharah ini nanti kelanjutan dari ini. Makanya sekarang ini kita banyak mendapatkan tempat-tempat yang kaitannya dengan keramik, dengan rumah-rumah tembok ini. Khususnya para santri putri ini kadang-kadang untuk membersihkan najis itu terlalu sembrono. Nah itu ya, nanti kita akan kaji masalah Kitab Thaharah, kitab yang menerangkan sesuci. Jangan dikasih makna nanti sok suci, nanti berbeda lagi. Ada teman kemarin itu santri putri yang kasih makna itu Kitab Thaharah, saya suruh terjemah. Rupanya dia terjemah Kitab Thaharah utawi kitab sinerane sok suci. Maknanya itu akan berbeda, mana sok suci itu. Nah, ini nanti ada alat-alat untuk bersesuci. Nanti alat itu air bisa, batu bisa. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Mungkin ini untuk pertemuan perdana, insya Allah nanti kita lanjutkan di malam Kamis yang akan datang lagi. Insya Allah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.